Swastiastu. Nama budaya. Nama budaya. Salve. Salve. Salam kebajikan. Salam dan sejahtera untuk kita semua. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Desa Luluwano bersama perangkatnya. Yang saya hormati Ketua BPD bersama perangkatnya. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Yang saya hormati pembawa materi. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa yang UKM di Desa Luluwano. Singkatnya, hadirin sekalian. Pertama-tama, selayaknya dan sepatutnya sebagai orang yang beriman, patut kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas restu dan leluhur tanah Marapu ini di Luluwano, sehingga kita bisa bertemu di aula kantor desa Luluwano dalam rangka seminar yang bertema peran pendidikan dan IT dalam membangun desa. Sebelum memulai rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini, saya mengajak untuk kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Kepada Saudari Astini, kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Sebelum kita mulai akan kegiatan kita, dengan saya memimpin doa ini dengan menurut ajaran Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas berkat dan pimpinan-Mu sehingga kami boleh hadir bersama-sama di kantor desa Luluwano ini. Ya Bapa dan kerajaan surga, pada sore hari ini kami akan mulai kegiatan kami. Sebelum kami mulai Bapa, mari Bapa boleh hadir di tengah kehidupan kami sehingga apa yang kami sampaikan sebentar boleh berguna dan bermanfaat bagi masyarakat desa Luluwano. Ya Bapa dan kerajaan surga, hanya ini doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Terima kasih Saudari Astini yang sudah membawa kita dalam doa. Berikutnya sepatah dua kata dari Kepala Desa untuk menyampaikan arahan kepada masyarakat Desa Luluwano. Kesempatan saya persilakan. Baik, mahasiswa pembawa materi hari ini. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa KKN dari Stelkom Stella Maris Sumber. Yang saya hormati teman-teman perangkat desa. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati adik-adik sekalian, baik yang duduk di bangku SMA, baik yang duduk di bangku SMP. Selamat sore dan salam untuk kita semua. Pertama-tama, saya selaku pimpinan wilayah di tempat ini, saya mengucapkan mohon maaf yang mana sedianya jam kegiatan kita yang seharusnya dilaksanakan pukul 18.00 namun molor sampai di pukul 15.30. Sehubungan keterlambatan kita hari ini, ya tentunya tidak ada yang perlu saya salahkan, dan saya mau simpulkan bahwa hari ini hari Sabtu. Dengan hari Sabtu mungkin kegiatan Bapak Mama selaku masyarakat di Luluwano, baik itu anak sekolah, apalagi di saat-saat sekarang ini adalah musim jambu. Ya, saya rasa ada penundangan kemarin, ya namun karena kegiatan sehingga kehadiran sore ini seolah-olah terbatas.
Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan kenapa kita harus ada sore ini. Tentunya tema pembahasan adik-adik mahasiswa mereka hari ini, sore ini adalah peran pendidikan dan IT dalam membangun desa. Ya tentunya saya lebih fokus pada adik-adik baik yang mahasiswa, baik adik-adik yang SMA, adik-adik yang SMP. Tentang pendidikan tentu saya tidak begitu harus jelaskan secara mendetail. Tentu karena kita seorang yang berpendidikan tentunya sudah tahu pendidikan yang sebenarnya itu apa pendidikan. Lalu kedua, tentu dari beberapa kita pasti ada tanya-tanya apa itu kata IT. Dan mungkin lebih jelasnya nanti dari adik sebagai pembawa materi sebentar akan menjelaskan tentang IT. Kalau dari saya tentang IT, ya bagian dari IT ya ini. IT. Tapi di sini peran sangat pentingnya tentang IT. Terlebih khusus ada di sekolah mereka penting ini tentang barang bodoh, besi bodoh. Kalau rusak ada yang jual keliling dengan oto bilang beli besi tua. Tapi sesungguhnya ketika barang bodoh ini dimanfaatkan dengan baik, dia akan sangat membantu adik-adik mereka. Namun jujur adik-adik, ini mungkin sebentar yang perlu selaku pembawa materi, baik bukan di tempat sini saja, mungkin ketika nanti adik mereka keluar membawa materi di mana saja, bagaimana menjelaskan tentang penggunaan barang ini. Karena jujur kami ini Lolowarno sudah berapa kasus hamil di bangku sekolah, baik itu hamil di bangku SMP dan baik bangku SMA, karena memang salah menggunakan IT ini. Begitu. Jadi bukan hanya saja membangun tentang desa, tapi bagaimana kita merubah pemikiran kita ketika kita menggunakan ini, Pak. Ini yang penting. Terlebih khusus ada di nona mereka yang SMP, yang SMA. Apalagi guru harus menganjurkan kalau di sana sekolah dibelikan HP untuk pakai belajar. Betul, untuk pakai belajar. Tapi di dalamnya sudah ada campuran-campuran gambar-gambar yang tidak baik. Dan di situ akan berpengaruh besar tentang di saat belajar. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, lewat kehadiran kita bersama, terlebih khusus teman-teman perangkat desa, dan terlebih khusus lagi teman-teman kepala dusun, apapun hasilnya sebentar yang kita dengar, yang kita ikuti, perlu kita sama-sama cermati. Dan selesainya kita bubar dari sini, kembali lagi kata tangan panjang, menjadi fasilitator untuk adik-adik mahasiswa mereka untuk menyampaikan di tingkat RT, RW dan bahkan lingkup dusun masing-masing. Bagaimana ketika kita menggunakan yang namanya barang alat teknologi ini. Nah dari situ lewat rapat di RT, apa sebentar materi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa mereka di saat rapat di RT perlu juga kita angkat itu. Rapat di dusun kita juga singgung kembali apa yang mungkin sebentar adik-adik mahasiswa mereka sampaikan. Mungkin seperti itu yang saya perlu sampaikan, kurang dan lebihnya sekali lagi saya mohon maaf secara
korps pemerintahan yang mana terlebih khusus Adi berdua pembawa materi mungkin sampai bertahan dari jam 2 tadi, dari jam 2 sampai setengah 4, yang mana keterlambatan dan tingkat kehadiran hari ini saya kembali lagi saya mengucapkan mohon maaf. Di lain waktu ketika ada kegiatan lain, harapan kami sehingga tingkat kehadiran bukan begini sih. Mungkin hanya itu saja yang perlu saya sampaikan ketika ada yang apa yang saya sampaikan ada yang melenceng dari pokok tema hari ini. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, saya kembali. Terima kasih. Kepala Desa Loluwano Domingus Talu serta jajarannya, sama yang saya hormati Ketua BPD bersama jajarannya, yang sama saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan yang sama saya hormati pemateri serta yang saya kasihi dan banggakan teman seperjuangan saya, teman KKN dari Lembaga Stimikum Stella Maris Sumba. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas cinta dan kasih Tuhan kita masih dipertemukan di tempat ini. Dalam hal ini saya mewakili teman-teman saya selaku ketua kelompok. Hari ini adalah hari di mana kita saling berbagi pengalaman serta pengetahuan dengan adanya seminar yang bertema peran pendidikan dan IT dalam membangun desa. Saya menghimbau semua adik-adik, bapak-bapak yang ada di ruangan ini, mari kita betul-betul menyadari betapa pentingnya pendidikan dan IT dalam membangun desa. Apa yang menjadi dasar bagi kami, kenapa kami bisa mengangkat tema peran pendidikan dan IT dalam membangun desa? Dalam beberapa minggu kemarin kami sudah melakukan wawancara dan observasi bersama dengan perangkat di Desa Loluwano. Kami menemukan beberapa fakta di lapangan tentang pendidikan yang ada di Desa Loluwano. Yang berkuliah di jenjang perguruan tinggi itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan yang tidak berkuliah. Kesempatan kepada moderator bersama pembawa materi untuk memaparkan materi beberapa jam ke depan. Kepada kesempatan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Shalom dan selamat sore untuk kita semua. Shalom dan selamat sore. Yang terhormat Kepala Desa Loluwano Domingus Talu bersama jajarannya, yang sama saya hormati Ketua BPD bersama jajarannya, singkatnya seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur dengan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas cinta dan kasih kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Untuk kegiatan seminar pada sore hari ini telah hadir kedua pemateri di samping saya, yaitu pemateri yang pertama atas nama Dedianto Dagukeso selaku pemateri yang membawakan peran pendidikan dalam membangun sebuah desa. Untuk mempersingkat waktu, kesempatan saya persilakan. Karena laki-laki sudah bicara seperti itu. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Desa serta teman-teman adik-adik sekalian yang berkekalan di sini, ya mungkin berjumlah 7 orang, dan sampai punya pemikiran kami satu edukasi dari mana mengangkat satu tema, yaitu peran pendidikan dalam membangun sebuah desa. Untuk itu kepada Bapak Mama semua, saya pribadi senang sekali bisa berjumpa di sini, bisa kita bersilaturahmi dan bisa kita saling berbagi pengalaman, entah itu dari berupa pengetahuan, entah itu berupa bagaimana kita bisa meningkatkan, memajukan atau meningkatkan perkembangan desa yang ada di sini. Mungkin itu kami datang juga, hadir juga di sini, masih banyak belajar juga. Berarti kami sudah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Kenapa saya harus mengatakan merdeka? Kita masih berada di nuansa merdeka baru saja kemarin. Kenapa ada alasan kenapa saya harus merdeka menggunakan tanah? Kenapa saya berbagi sedikit secara administrasi? Apakah Bapak Mama mungkin yang hadir pada kesempatan ini sudah betulkah kalian merasakan kemerdekaan yang sesungguh? Secara de facto atau kenyataan kita belum merdeka. Sehingga mari kita bersama-sama untuk berjuang untuk kita mulai dari merdekakan diri sendiri dan memerdekakan wilayah kita sendiri, sehingga kita jangan hanya sekedar kita mengatakan merdeka, tetapi konsep merdeka seperti apa itu merdeka kita tidak paham. Sebagai kaum atau umat yang beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan dan juga serta leluhur Tanah Marapu yang sudah menyertai kita, yang sudah menggerakkan hati kita untuk kita bisa hadir di aula kantor desa Lolowano dalam mengikuti sebuah seminar yang mungkin sebentar akan dibahas apa yang menjadi isi dari seminar ini sendiri. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama lengkap saya Dedianto Dagukeso. Tapi saya juga belum menjadi sah seutuhnya sarjana, tapi saya masih berstatus mahasiswa. Sebentar lagi mungkin bulan 9 sudah tertempel juga itu SPD. Tapi saya berbangga hati, walaupun saya masih berstatus mahasiswa, sedikit punya pengalaman dan saya mau berbagi juga dari pengalaman-pengalaman yang saya miliki yang mungkin sudah pernah saya alami. Dan mungkin saya perkenalkan sedikit tentang pengalaman apa yang saya sudah pernah lewati. Di dalam satu organisasi, sebuah wadah, di mana yang dimaksud itu GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang didirikan oleh Bapak Bung Karno, Presiden pertama. Dan di situ saya diberikan juga kepercayaan kecil, dimaksud saya salah satu ketua juga di situ, di salah satu lingkupan kecil. Lalu di sisi lain, tahun 2020 kemarin, pada saat semasa saya KKN, saya pernah mengikuti sebuah seleksi yang dimana yang diadakan itu pemuda individu bertalenta Sumba Barat Daya. Lalu mengikuti sekolah itu selama setengah tahun, itu menerima materinya, setengah tahunnya kami adakan praktek. Praktek di situ yang cukup menitik beratkan kami juga. Di situ kami menghadapi sebuah tantangan yang cukup berat, mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah alami. Di situ kami diambil seluruh penelitian tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga atau pemberdayaan perempuan dan anak, atau berbicara undang-undang perlindungan perempuan dan anak pada saat itu. Dan saya merasa itu kesempatan yang baik sekali. Lalu seiring berjalannya waktu, sempat saya
melihat, mungkin saya merasa ya ada rasa pede sedikit. Kayak saya sudah merasa bahwa ya bisa lah untuk saya berbagi juga dengan saya punya adik-adik. Saya merangkul adik-adik saya yang dari STKIP maupun STIMIKOM yang kuliah dari asal dari Jawa Selatan. Saya rancang satu wadah dan saya namai di situ Game Mata Merah, yang artinya Gerakan Mahasiswa Tanah Beringin Daerah. Kenapa demikian? Saya sadar satu hal, bahwa kalangan muda itu adalah sebagai agen of change. Mungkin ini selalu kita dengar kalimat itu, tapi kita belum paham apa yang bisa sampaikan. Agen of change itu yang dimaksud dengan hadir pembaharuan. Nah, untuk kita bisa menciptakan, melahirkan sebuah pembaharuan, itu harus dengan yang namanya gerak, bukan tidur di tempat tidur lalu perubahan itu sendiri tidak mungkin. Sehingga itu saya mengajak teman-teman itu yang menjadi perkenalan singkat saya secara pribadi. Sebentar mungkin setelah teman saya perkenalkan diri, baru saya lanjut apa yang menjadi poin utama kita pada kesempatan kenapa kita bisa hadir pada sore hari ini. Mungkin seperti itu dulu, saya kembalikan dari moderator. Oke, terima kasih. Berikutnya kepada kesempatan saya persilahkan ke materi kedua. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua BPD dan juga yang saya hormati pemerintah desa yang ada di Desa Lolowano, dan juga yang saya hormati adik-adik mahasiswa yang ber-KKN di Desa Lolowano, singkatnya hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita patuh dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan atas rahmat dan puji syukur sehingga kita bisa ada di tempat ini. Dengan izin leluhur Tanah Marapu Desa Lolowano. Oke, jadi baik. Saya akan perkenalkan diri sedikit bahwa saat ini saya juga masih status mahasiswa. Nama saya Priyadin Lele Putih, saya asli Tanah Ringu. Saya dari Desa Manumanda. Mungkin sudah banyak yang kenal saya saat ini. Ya, saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman. Ya, berpikir bertanya-tanya, kok bisa mahasiswa bisa bawa materi? Sebenarnya kami tidak sampai di sini. Kemarin jam 4 kami tiba di sini. Kemarin kami tiba di sini jam 4 sore. Jadi kami memastikan untuk adik-adik mereka pergerakan dalam desa. Dan juga pikirnya kemarin itu pagi hari kegiatannya. Dari kami datangnya di sore hari. Kami sampai di sini ya, disampaikan oleh adik kami bahwa sore hari. Jadi saya sampaikan ke teman saya bilang kita menunggu karena kita datang dari sana untuk adik-adik kita dan yang paling penting untuk penerapan ilmu di Desa Lolowano. Oke, pengalaman saya mengikuti organisasi nasional, yaitu GMI, teman saya sudah sampaikan tadi, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan saya selaku Ketua Komisariat STIMIKOM pada umumnya, STIMIKOM. Dan saat ini saya selaku media atau wartawan, koordinator lapangan, di mana dengan kalian punya kapasitas, dengan kalian punya kita, maka dia akan gunakan biar orang berapa dia akan terima. Dia update terus, yo. Tapi data kita sudah terbaca di sana. Kita kerja apa? Kalian petakan potensi-potensi yang ada di Desa Lolowano ini untuk mendongkrak apa yang menjadi progres pemerintah desa yang ada di sini.
Jangan kita percayakan pemerintah desa. Selama ini yang saya temukan. Ya sudah, mereka pemerintah, yang mereka pemimpin, ya sudah, mereka sudah yang atur sendiri. Untuk menjadi sebuah desa yang berdaya saing, itu harus ada dukungan dari adik-adik, dari bapak, mama semua, teman-teman sekalian. Contoh kemarin saya merasa tertarik. Saya sempat waktu pertama kali saya datang di sini, saya bilang ada potensi di desa sini. Tapi entah teman-teman yang lain sadari atau tidak kok ada potensi di desa lalu peluang, saya sampaikan secara pribadi menurut perspektif saya. Menurut pandangan saya maksudnya, perspektif saya. Saya melihat di atas ini ada bukit, itu menarik sekali pemandangan. Itu menurut saya itu cocok menjadikan suatu tempat pariwisata. Tempat pariwisata. Kenapa demikian? Satu video saya dengan saya punya puisi, saya menjadikan itu sebagai objek untuk saya jadikan olah dan jadikan itu sebuah video dan saya upload di YouTube saya. Saya juga salah satu YouTuber yang selalu konten kreator atau video kreator. Saya selaku YouTuber juga. Maka saya pernah mengambil satu video di situ, satu momen. Karena saya melihat mulai dari rumah sampai ke bawah sini, itu sangat strategis, sangat berpotensi kalau ditata, dikelola dengan baik oleh adik-adik. Jangan dulu pemerintah desa, coba anak-anak muda sekarang, adik-adik anak muda sekali, kalian adalah harapan bangsa. Harapan untuk bisa membangun sebuah pembaharuan, sebuah perubahan. Apalagi sekarang, desa itu bukan dijadikan lagi sebagai objek, sasaran semata. Sebelumnya, belum masanya Bapak Jokowi, desa itu dijadikan sebagai, ada yang tahu? Sebagai objek. Ada yang sekolah, ada yang tahu objek itu apa? Sama tanya itu, SMP, SMA. Objek, yang dimaksud dengan objek itu seperti apa, lalu ada yang dimaksud dengan subjek itu seperti apa, predikat seperti apa. Pernah dapat mata pelajaran bahasa Indonesia tuh? Pasti tahu tentang apa itu subjek, apa itu predikat, dan apa itu objek. Karena objek itu sama dengan sasaran. Hari ini desa kita ini bukan lagi dijadikan sebagai objek, tapi desa kita saat sekarang ini sudah dijadikan sebagai subjek. Nah, subjek, desa ini sudah punya andil untuk membangun, karena prinsip Bapak Jokowi atau presiden kita sekarang ini membangun bangsa dan negara ini bukan lagi dari kota ke pinggiran, tapi melainkan dari pinggiran menuju ke kota. Sehingga teman-teman harus penting yang namanya pendidikan. Kalian sekolah, punya ilmu, punya wawasan, punya pengetahuan. Kalian pulang di desa, kalian bisa bantu bapak mama kita yang operator di desa atau mulai dari kepala desa. Jangan sungkan selagi kita mau berbagi untuk bisa mendukung progres yang ada di desa kita, di wilayah kita. Bukan siapa-siapa lagi yang harus di wilayah kita. Kita sendiri. Mungkin setempat tadi ada cerita saya sekilas. Saya bilang, saya gelisah ketika saya mendengar saya punya wilayah, gitu ya. Saya gelisah ketika saya dengar saya punya wilayah dalam posisi yang prihatin. Oh Sumba, kenapa bisa dikategorikan demikian? Kalau saya menganalisa saat ternyata ada faktor yang menjadi atau membuat Sumba atau khususnya Sumba Berdaya atau kabupaten-kabupaten yang ada di Sumba, ternyata ada 3 faktor menurut analisa saya sendiri. Sudut pandang, cara kita berpikir masih sangat terbatas. Kenapa kita menyepelekan pendidikan? Seperti tadi yang saya sampaikan, itu sekolah ini adalah kebutuhan. Kadang ada orang tua yang mendukung anak-anak yang tidak punya niat. Mungkin dengan kesempatan ini, teman-teman punya nekat, punya tekad, punya niat yang besar untuk bisa harus mengedepankan pendidikan. Saya sebagai kakak-kakak kalian, misalnya saya punya adik yang SMP dan SMA. Saya ini belum sarjana, tapi sudah banyak hal yang saya lalui. Karena saya betul-betul ketika saya berada di bangku kuliah, saya menjalani proses demi proses. Karena banyak hal yang bisa kita mendapatkan uang. Kalau hanya alasan dengan ekonomi kita terbatas. Saya juga dari latar belakang yang terbatas. Tapi kenapa? Saya sadar bahwa pendidikan sampai sekarang ini kita krisis di sini. Maka saya
mendengar teman-teman atau adik-adik yang KKN di sini mereka menyampaikan. Kakak kita mengangkat tema tentang pendidikan dalam bank desa. Oh, saya bilang sangat menarik, sangat luar biasa. Saya punya ketertarikan mulai ada. Jadi saya mengambil sebuah sikap untuk kesimpulan. Saya harus turun dalam bentuk kesibukan apa menurut saya. Waktu itu saya datang pertama kalinya. Saya teman-teman, saya tidak peduli saya punya rasa sakit. Saya tidak peduli. Nah, saya merasa prihatin terhadap wilayah saya. Sumpah pada umumnya. Rasa prihatin. Karena saya masih mendengar waktu itu terngiang-ngiang di telinga saya kata Bapak Gubernur. Dia mengatakan, Sumba waktu itu di Sumba Timur. Kalian ini penyumbang kebodohan buat kita. Itu yang terngiang-ngiang dalam telinga saya adik-adik. Sehingga saya punya sebuah desa. Karena sekarang tidak hanya bisa kita, misalnya dulu, zaman-zaman dulu, kita menganggap pendidikan itu tidak penting karena siapa di satu lingkaran itu, satu wilayah itu yang punya pengaruh, ya dia sudah yang memimpin. Tapi sekarang tidak ada lagi adik-adik, tidak memandang lagi dari suku, ras, dan lain sebagainya. Siapa yang punya kapasitas yang baik, siapa yang punya gagasan yang baik untuk bisa membangun desa ini, dia akan jadi pemimpin. Walaupun dulunya bukan dari keturunan raja, yang walaupun dulu dia bukan keturunan bangsawan, tidak ada lagi sekarang adik-adik. Dulu sistemnya, kalau dia bangsawan, dia keturunan raja, dia sudah memimpin kita. Sekarang tidak ada. Siapapun engkau, kita sekecil apapun, kita dari latar belakang seperti apapun, kalau kau punya gagasan, punya pemikiran, kau akan jadi pemimpin. Asalkan sekolah, asalkan apa? Teman-teman, adik-adik yang SMP, siapa yang SMA di sini? Saya mau tanya. SMA aja deh, itu mana? Yang SMA di sini mana? SMA. Jangan ragu-ragu. Kak ada Umi, jangan. Salah benar kata sendiri. Ada satu hal yang saya mau pakai adik-adik. Cerita menarik. Sebelum kita datang di sini adik-adik. Saya jelajah, artinya berjalan menuju ke kampus. Nah, saya menuju ke kampus dengan motor, dengan membonceng satu kawan. Akhirnya saya berjalan ini, saya mulai pemikiran tidak jelas, benar. Karena pemikiran saya mulai tidak terarah. Akhirnya tidak sadar di depan ada anjing lewat. Saya tabrak anjing itu. Makanya selalu saya jatuh. Ada satu yang bertanya. Dia bertanya di saya, anjing itu mati? Saya bilang, anjing itu tidak mati. Lalu dia bilang saya, tidak. Sebenarnya saya tidak menyesal dengan saya jatuh. Saya tidak menyesal dengan saya jatuh. Saya luka sekalipun saya tidak menyesal. Tapi yang saya menyesal adalah saya sudah terlanjur merusakkan itu aspal. Apalagi di kota, itu aspal rusak. Sakit saya. Saya terlanjur harus kasih rusak. Nah, saya kasih rusak. Pemerintah kabupaten ini harus berpikir lagi untuk bangun, buat kembali yang saya kasih rusak tadi. Nah, kapan kemajuan bisa sampai di pelosok sana? Hanya pula saya satu orang. Itu yang saya rasa di situ, karena ada pertanyaan yang muncul. Ditanya anjing mana? Saya bilang tidak. Saya akui saya tidak laku. Tetapi satu hal yang saya sesali, aspal itu rusak. Nah, kenapa saya ambil contoh demikian, teman-teman? Jangan menanggapi lurus. Aspal itu rusak. Sekarang teman-teman menggenggam HP mulai dari SMP dan SMA saya lihat, walaupun tadi tidak paham itu ayat. Saya melihat adik-adik sekarang rata-rata sudah menggunakan HP. Kadang HP sudah disalahgunakan tidak pada tempat. Kadang HP sudah digunakan tidak pada fungsi. HP sebenarnya ruang kita bisa menimba banyak. Ruang banyak kita tempat menimba banyak. Ada yang tahu? Ada yang tahu? HP ini ruangnya untuk apa? Ruang itu kita bisa dapat banyak informasi atau pengetahuan. Tapi sekarang saya lihat itu, saya lihat buka-buka Facebook ini. Mohon maaf saja, itu ada mulai kata itu kadang anak SMA, pukul main.
atas veteran SMA buka kaki, kasih tunjuk yang tidak dikasih tunjuk, rusak masa depan. Maka jadi apa yang bangsa ini negara? Karena kita sudah salah menggunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena kenapa bisa terjadi demikian? Karena pendidikan kita di bawah rata-rata, SDM kita di bawah rata-rata. Nah, sekarang ini teman-teman mulai harus perbaiki SDM, sumber daya manusia. Ini menjadi visi besar Bapak Presiden Jokowi. Yang dia utamakan sekarang adalah pengembangan manusia. Tahu kenapa pengembangan manusia ini? Mulai dari pengembangan gizi. Apabila dapatkan gizi yang baik, maka kecerdasan juga akan kadang-kala kecerdasan kita itu mulai lemah karena dari segi ada faktornya juga, yaitu faktor gizi kurang. Sehingga Bapak Jokowi ini membangun manusianya itu dari mulai itu peningkatan gizi, lalu baru peningkatan kapasitas pengetahuan isi otak. Karena sekarang ini harus dengan punya kapasitas yang lebih baru untuk bisa berdiri di depan menjadi pemimpin atau menjadi leadership. Leadership itu sama dengan pemimpin. Itu yang menjadi poin teman-teman. Sehingga teman-teman itu harus mulai berpikir, termasuk mungkin bapak mama yang ada berkesempatan hadir hari ini, sangat menekankan untuk jangan pernah menyepelekan pendidikan. Saat sekarang ini Sumba sangat dianggap ya rendah sekali. Sumba tidak dianggap sama sekali. Nah, siapa pertanyaan sekarang, siapa yang harus mengangkat Sumba ini? Jawab ya. Siapa? Siapa yang harus mengangkat? Kata siapa itu jawab sudah. Siapa yang harus mengangkat Sumba? Apakah kita punya bapak mama lagi yang harus mengangkat? Hah? Siapa yang harus mengangkat? Ayo, adik-adik kita jawab. Anak semua gini bang. Siapa yang mengangkat? Adik semua bisa berani mengatakan hari ini kami lah yang bisa mengangkat Sumba ini. Bisa? Coba ikuti arahan saya tadi. Kamilah yang bisa membangkitkan Sumba ini dari keterpurukan. Coba. Kamilah yang mengangkat Pulau Sumba ini dari keterpurukan. Itu janji kalian saya berikan. Kalian yang mengatakan sendiri juga tuh. Ya toh? Instruksi dari saya. Tapi kalian sudah berani mengeluarkan suara kalian dengan mengatakan kamilah yang mengangkat Sumba ini. Saya akan tunggu suatu ketika Loloano akan ada yang lain menjadi pemimpin, menjadi bukan hanya lagi kepala desa, tapi menjadi DPR, menjadi bupati di Sumba Barat, lebih lagi menjadi gubernur. Saya pastikan apabila janji teman-teman, apabila janji adik-adik sekalian hari ini, apa yang kalian katakan, kalian betul-betul melakukan, saya pastikan. Kalian ragu dengan diri kalian sendiri, adik-adik yang SMP, SMA, masih ragu dengan diri sendiri? Belum percaya diri? Masih ragu? Masih ragu? Ada yang masih ragu? Siapa yang masih ragu? Angkat tangan. Siapa yang masih ragu? Tidak percaya dengan dirinya bahwa dia akan suatu ketika dialah yang mengangkat Sumba. Dari tadi yang seperti yang dikatakan oleh Bapak kita yang terhormat Victor Laskodat, dia mengatakan Sumba penyumbang kebodohan terbesar untuk NTT. Sumba penyumbang kemiskinan untuk NTT. Siapa yang berani katakan? Kita melihat realitas, banyak potensi. Kita tidak punya andil di atas sana. Ya kita dilecehkan. Nah, sehingga makanya saya mengatakan hari ini, adik-adik pastikan diri kalian. Atau ada yang cukup sudah saya tamat SMP pas, cukup sudah tamat SMA pas, sudah ada yang punya pemikiran seperti itu? Di sini siapa yang mau kuliah? Yang SMA? Yang dekat.
Jauh. Siapa yang mulai? Itu udah angkat tangan. Jangan Semua ragu-ragu. bilang tuh. Itu menanyakan kata-kata. Jangan Tadi sudah buat pernyataan baru-baru sekarang. Ada? Ayo, berani. Kapan lagi? Ada. Berapa menit yang di depan? Saya mau tanya dulu salah satu. Apa yang mendasar, apa yang menjadi alasan saya harus kuliah? Untuk memajukan ini apa? Begitu. Kapan datangnya pemikiran itu saya harus kuliah supaya sama dengan kakak mereka yang ada KKN di luar sini. Kapan? Atau Barsa? Atau dari semenjak lihat ada kakak-kakak yang KKN di sini? Sudah menjelang niat sendiri. Itu yang sangat diharapkan. Sumpah pada umum. Tidak mungkin lagi kita punya bapak mama yang harus membawa perubahan ini lagi. Karena sebentar lagi mereka sudah tua. Yang harus membawa ini perubahan kita lakukan. Nah sehingga makanya saya berbagi tentang pentingnya pendidikan itu seperti ini. Pendidikan itu tidak bisa kita anggap itu sama seperti ya tidak ada guna sama sekali. Sebenarnya salah pemikiran. Hanya karena mungkin juga bisa terjadi demikian. Karena banyak yang tidak dilihat bukti nyatanya ketika dia berpendidikan. Tapi itu perlu diketahui. Mungkin ada yang disampaikan teman-teman tadi. Banyak ruang. Kadang-kala kita salah menggunakan. Ketika kita berada di kampus, kita merasa di kampus sudah segalanya sebenarnya. Kita harus ketahui satu hal, adik-adik, supaya ini perhatian buat adik-adik. Kenapa saya bisa berbicara dan berdiri di depan adik-adik sekalian? Saya tidak harus sendiri bisa. Karena saya sadar waktu itu saya kuliah, saya bilang, sedikit sekali ilmu yang saya dapat dari kampus. Ternyata saya cari tahu, hanya 75% yang dapat dibagikan oleh dosen. 75% lainnya saya harus cari sendiri dengan berbagai macam caranya saya. Yang penting jangan malas. Yang penting jangan kita habiskan waktu di HP hanya Facebook sayang ada di mana. Sayang sudah tidur atau belum? Sayang sudah makan atau belum? Mulai ada sebentar, hidup tanpa kamu sayang saya tidak bisa hidup. Oh mati susah banget. Gitu. Oh mati susah banget. Kemudian sebentar putus dan tanpa dia hidup. Dia mulai ngobrol saya ini. Tidak bisa tidur sudah di mana. Besok tidak fokus lagi apa yang harus dipelajari. Malam tidak belajar lagi nih. Karena kata-katanya hanya orang sudah mengatakan, wih Adi saya tidak bisa tidur tanpa dirimu Adi. Yang kadang mengajak pemikiran kita menjadi tidak fokus dalam belajar. Akhirnya kita sudah mohon maaf saja begini. Selalu temukan ini. Masih sudah SMP tapi belum bisa membaca. Masih sudah SMA tapi belum bisa tahu apa. Nah ini ya kesempatan ini saya mengajak adik-adik di desa Lolowanno ini jangan sia-siakan kesempatan yang ada pada sore hari ini. Mungkin itu dulu penyampaian dari saya. Selebihnya sebentar mungkin ada pertanyaan setelah materi berikut ya akan silakan yang mau bertanya nanti silakan untuk bertanya. Begitu saya kembalikan ke Oke, terima kasih untuk materi pertama. Halo, selamat sore, masih semangat? Oke, jangan bosan-bosan dong. Maaf sudah kalau sudah materi pertamanya sudah menyita sedikit waktu banyak tadi. Masih semangat toh?